Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di serial video tutorial desain website. Kali ini kita masuk ke video part 11 dengan topik slicing HTML menggunakan framework Bootstrap. Apa sih Bootstrap itu? Jadi kerangka kerja atau framework Bootstrap itu sebenarnya adalah serangkaian HTML, CSS, dan JavaScript yang berfungsi untuk mendesain website ya, yang tentunya desainnya ini responsif. Nah, dengan adanya framework, maka kita bisa mendesain dengan cepat, mudah, dan tentunya standar. Gitu ya, pengertian dari framework Bootstrap. Kemudian, secara garis besar, konsep Bootstrap itu pasti grid system ya, dimana grid system itu ada sebuah layer penampung, atau istilahnya adalah kontainer. Di dalam kontainer ini pasti ada layer baris atau row. Kemudian di dalam layer baris baru nanti ada 12 kolom. Mulai dari kolom 1, kolom 2 sampai nanti kolom 12. Itu konsep secara garis besarnya Bootstrap ya. Nah, selain grid system, Bootstrap itu juga pasti responsif. Nah, di framework Bootstrap itu sudah mendukung untuk layar handphone yang kecil ya. Ini kurang dari 576 pixel atau small ya. Kemudian mendukung untuk yang tablet portrait 768 pixel. Ini biasanya yang apa ini? MD ya atau medium. Kemudian ini untuk yang tablet landscape dan desktop yang 992 pixel berarti yang large. Lalu yang extra large untuk desktop yang di atas 1200 pixel juga tersedia di Bootstrap. Baik, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek saja ya. Baik, kita langsung ke linknya Bootstrap ya. Alamatnya di sini, getbootstrap.com. Ini yang terbaru sudah versi 5. Baik, kita langsung ke link docs ini ya. Kemudian ke introduction. Nah, di introduction ini sudah ada contoh. Kita langsung praktekkan saja. Kita buka Visual Studio Code. Kita open folder yang kemarin ya, di weblog ini. Nah, ini desain kita yang kemarin, ini kita tutup saja. Kita bikin yang baru ya. Baik, kita bikin file saja. Kita kasih nama index_bootstrap.html. Nah, ini ya. Baik, kemudian dari contoh ini, ya gini ya. Yang nomor 2 ini ya. Ini kita copy saja ini. Kita copy, kemudian kita paste ke sini ya. Kita simpan, lalu go live-nya kita jalankan ya. Kita tes, Bootstrap-nya jalan nggak? Berarti localhost, tidak lupa /index_bootstrap.html ya, di belakangnya port ya. Nah, ini jalan ya. Kalau yang kita bikin kemarin kan yang ini, yang index HTML ya, yang ini kan ya. Nah, seperti ini tampilannya ya. Baik, ini kita hapus, kemudian kita bikin sectionnya ya. Sama seperti desain kemarin, ada header, kemudian yang kedua ada blog ya. Kemudian section yang ketiga ada ini project. Nah, yang terakhir ada footer ya. Oke. Ini kerangkanya sudah kita bikin. Lalu di bagian header ini coba kita praktek ini ya. Kontainer ya. Nah, di sini di layout kontainer. Ini contohnya kontainer. Ada kontainer fluid.
Nah, kontainer fluid ini bisa kita copy. Ini sama persis seperti penampung full ya. Nah, kalau di Bootstrap namanya kontainer fluid. Oke, ini kita kasih tanda. Kemudian di dalam kontainer fluid ini baru kita tambahkan navbar. Navbarnya kita nggak perlu bikin ya. Kita langsung ke komponen saja. Di sini ada navbar. Nah, sudah ada contohnya ini. Kita tinggal pilih salah satu contoh. Kita pilih yang sederhana ini aja ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini ya. Nah, kayak gini ya. Ini linknya ada home, yang feature kita ganti blocks. Kemudian ini project ya. Ini nggak kepakai. Ya udah kita hapus saja ya. Oke, seperti ini. Coba kita simpan ya. Nah, kan jadi ya. Kalau kita mau warnanya hitam, backgroundnya ya, berarti ini kita ganti. Kita ganti BG. BG itu background ya. Main dark ini. Berarti jadinya hitam. Cuma tulisannya kok hitam juga ya. Kita tambah gini. Data main BS. Main dem gini. Kemudian ini kita kasih dark kayak gini ya. Nah, sudah jadi. Tinggal ini kita ganti brandnya. Misalkan kita ganti ekoherisusanto.com gitu ya. Kemudian ini kita bikin rata kanan. Berarti yang kita tambah itu di sini ya. Ini kita tambah justify main content main end. Biar rata kanan. Kontennya rata kanan. Nah, jadinya kayak gini. Oke. Berarti tinggal kita pasang jumbotron. Hanya untuk jumbotron ini enggak ada. Berarti kita ngopi dari yang kemarin ya. Karena di Bootstrap enggak ada jumbotron itu. Kita bikin sendiri ya. Jumbotron. Nah, yang ini ya. Ini HTML-nya kita copy dulu. Kita taruh di bawahnya nav sini ya. Nah, kayak gini. Berarti untuk CSS-nya kita ambil dari komponen. Yang kemarin ya. Cukup dua ini saja. Lalu CSS-nya bisa kita tambahkan di sini karena CSS-nya kan custom kan ya. Tambah sendiri ya. Nah, gini aja. Ini tinggal kita rapikan ya. Oke, seperti ini. Dibuat link eksternal juga bisa ya. Nah, sudah jadi. Cuma kok ada jarak ya kiri kanannya. Ini bentar. Berarti di sini kita tambah style di container fluid ini ya. Marginnya kita kosongkan, paddingnya kita kosongkan juga ya. Biar nggak ada jarak kiri kanannya. Oke, selesai. Nah, jadinya kayak gini. Baik, jumbotron sudah jadi. Lalu kita bikin yang ini, yang blok ini. Berarti gini aja. Di section blok ya. Kita siapkan dulu. Ada div, kelasnya container ya. Ini kita tandai. Sama persis seperti kelas penampung kita kemarin ya. Di container kita siapkan juga kelas baris atau di Bootstrap row gitu. Pakai istilah Inggris ya kalau di Bootstrap ya. Kemudian di dalam row baru ada call gitu. Kalau mau full ya berarti call 12. Nah, kayak gini. Oke, ini ya, coba kita simpan. Hasilnya gimana? Nah, sama ya. Cuma terlalu dekat ini. Kita akal aja, kita tambahi P, kemudian ada spasi atau NBSP kayak gini ya. Nah, sudah ada jaraknya ya. Baik. Berarti di bawahnya ini kita bikin div,
Lalu kolomnya kita setting 4 ya. Kemudian di sini baru kita pasang gambar seperti yang kemarin. Ini gambar JavaScript ini aja. Lebarnya 320, tingginya 240 pixel ya. Lalu di sampingnya gambar, berarti kita bikin div. Kolomnya kita setting 8 kan ya. Nah, baru di sini kita bikin paragraf ya. Ada ahref. Kemudian ini katakanlah ini ya, autornya ya. Terus ini tanggal ditulis. Biasanya kan kalau blog gini kan ya. Oke, lalu ini kita bikin apa? Heading 3 ya. Untuk judulnya ya. Judul blognya ya. Kayak gini aja. Lalu deskripsinya kita bikin P lorem yang seperti kemarin ya. Nah, baru di sini kita siapkan untuk like, komen segala macam ya. Coba kita bikin pakai ini aja. Fungsi deflag. Ini kita bikin justify content between biar rata ya. Kemudian kita setting ini line item center biar rata tengah ya. Nah, baru di sini kita bikin ini, bikin deflag lagi. Ini supaya rata kiri ya. Ini kita bikin line item center. Baru di sini kita tambahkan href ya. Ini katakanlah untuk like-nya ya. Oh, href-nya lupa. Kayak gini. Ini like, kemudian kelasnya ini sekalian kita hapus yang ini, yang garis bawah. Text main decoration none, kayak gini ya, biar nggak ada garis bawahnya, href-nya ya. Oke, ini kita copy. Ini untuk komentar, kemudian yang di luarnya div ini kita gunakan untuk read more. Gitu ya. Oke. Coba kita cek jadinya kayak gimana. Nah, jadinya kayak gini. Cuma ini kita ganti dulu ya. Ini 50 komentar misalkan ya. Kayak gini. Kemudian ini read more. Oke. Dah jadi kayak gini ya. Coba nggak ada jaraknya ya. Sudah kita kasih MBSP aja. NBSP kita bikin 4 ya. Berarti spasinya sebanyak 4. Nah, kayak gini. Oke, sudah jadi ya. Nah, kita tambahkan icon. Berarti di link icon ini ya. Pertama kita panggil dulu CSS-nya icon. Kita pakai CDN ini aja. Yang ini ya. Ini kita copy. Link CSS-nya kita copy ya. Lalu kita tambahkan di sini. Nah, ini CSS-nya yang fontnya Bootstrap ya. Oke, kemudian nah, tinggal kita pasang ikonnya. Kita cari di sini ya. Misalkan pakai thumb. Thumb ini gimana? THMUM yang ini ya. Nah, ini kita copy aja. Yang jempol ini ya. Ini kita taruh di sini. Kemudian komentar ini apa ini? Envelope aja ya, amplop ya. Oke, yang ini aja. Envelope ini kita copy. Kita paste di sini. Lalu kurang satu, read more ini berarti kita pakai panah aja. Pakai arrow ya. Oke. Kita pilih yang mana nih? Yang ini aja. Yang ini ya. Ini tinggal kita copy, kita taruh di sini.
Oke, kita simpan. Jadinya kayak gimana? Nah, jadinya kayak gini ya. Baik, kita tambahi garis ya, garis pembatas. Berarti di bawahnya col 8 ini kita bikin div. Kelasnya col 12 ya. Lalu di sini kita kasih HR. Nah, ini sudah ada garisnya ya. Nah, untuk duplikasi berarti tinggal kita copy saja daripada ngetik ya. Ini kita copy, baru kita ganti-ganti. Contoh ini kita ganti apa nih? Python misalkan ya. Terus ini tanggalnya bolehlah kita ganti. Gambarnya kita ganti juga. Kita simpan. Nah, jadinya kayak gini. Cuma kok bloknya ikut ke copy tadi ya. Ini nggak usah nih. Ini kita hapus saja ini. Kita simpan. Nah, kayak gini jadinya. Oke, ini selesai, tinggal project ya. Berarti untuk yang project kita siapkan kelas kontainernya dulu sama seperti tadi. Oke, kemudian di dalam kontainer ada row atau baris ya. Nah, baru di dalam baris nanti ada kolom. Konsepnya sama. Ini kita bikin kolom 12 dulu untuk tulisan project ya. Sama garis pakai HR. Ya, gini aja. Coba. Nah, jadi jaraknya terlalu dekat ya. Baik, kita tambahi ini NPSP atau spasi ya. Oke. Sudah ada jarak. Nah, berarti untuk ini kita siapkan div kelasnya kolom 4 ya. Kemudian kita pakai komponen apa nih? Card ini aja. Kalau yang kemarin pakai kartu ya kita ya, kita bikin sendiri. Tapi di sini sudah disediakan. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya kita copy saja. Nah, kayak gini. Ini width-nya kita setting 320 pixel ya. Paddingnya kita bikin 0, padding left. Kemudian gambarnya kita pasang yang GitLab. Nah, kelasnya ini kita ganti rounded, float left, berarti rata kiri gitu. Jangan lupa lebar gambarnya kita setting 320. Sudah gini aja. Jadinya kayak gimana? Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini kalau mau kita bikin 3 berarti tinggal ya copy paste saja. Ini kita paste. Ini kita paste ya. Terus kita simpan. Nah, sudah jadi kayak begini. Berarti project selesai. Ini kita tambahi NPSP untuk footer. Nah, untuk footernya ini sama. Kita sediakan kontainer fluid yang full ya. Kemudian di dalam kontainer fluid ada kelas row atau baris ya. Di dalam row ini ada div kelas kolom 12 atau col 12 ya. Baru di dalam col 12 kita kasih P. Tinggal gini aja. Copy right-nya. Kemudian row-nya ini kita bikin background-nya hitam atau background dark. Kemudian col 12 kita bikin text center biar rata tengah ya. Nah, P-nya tinggal text line text like ya. Berarti warnanya putih. Bukan text line tadi ya. Nah, jadinya kayak gini. Oke, ini projectnya sama footernya. Oke, selesai ya. Baik, sampai di sini saya kira cukup pembahasannya. Kita lanjut ke episode yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.